Akan tetapi karena sang ibu ini dalam keadaan tidak normal, maka kemudian hak asuh ini dapat dialihkan kepada orang tua yang satu lagi untuk kepentingan keselamatan jiwa, kemudian psikologis dan masa depan anaknya yang lebih baik itu yang diutamakan. Begitulah pertimbangannya. Kalau itu menurut pendapat saya, Pak Baim ini kan public figure. Ketika kemudian dia terjadi persoalan dalam keluarganya, mungkin kan ada satu orang, dua orang bertanya. Jadi suatu haknya dia juga untuk menjawab kan, sepanjang memang itu ditanyakan kan gitu. Karena dia menemukan fakta dalam perjalanan kehidupan keluarganya, dia menemukan satu fakta dan mungkin bukti yang mengarah istrinya ke melakukan seperti itu. Dan untuk dalam rangka dia supaya tidak dijustifikasi karena sesuatu hal, ya hak orang menyampaikan itu bahwa inilah kejadian yang seadanya gitu. Tapi kalau pertanyaannya kemudian orang menyampaikan kenapa hal itu tidak diungkapkan dalam proses persidangan, kenapa diobrol-obrol di luar seperti halnya menjadi santapan orang dan lain sebagainya, itu kembali kepada haknya Pak Baim. Karena Pak Baim sekali lagi seorang public figure, beda dengan orang-orang biasa. Meskipun ada haknya juga, tapi kan banyak juga orang biasa yang kemudian mengupload di Facebook dan lain sebagainya, apalagi sekelas Pak Baim. Menurut pendapat saya sah-sah saja itu, karena memang dia seorang public figure. Sepanjang apa yang diungkapkannya, apa yang disampaikannya itu memang faktanya ada, peristiwanya ada, tidak merupakan isapan jempol semata. Saya kira begitu. Tapi kalau untuk sendiri, jadi pengancam ketika suaminya mungkin pembagiannya ketika dia menjadi suami istri dihasilkan itu baru dibagi ya, itu seperti itu ya. Nah ini saya proses persidangan peradilannya saya belum mengikuti, tapi kalau beliau itu Muslim, itu di pengadilan agama itu bisa dijadikan satu. Artinya begini, gugat cerai, hadonah, gugat pengasuhan anak, dan kemudian gonogini dapat diperiksa dalam satu persidangan sekaligus. Akan tetapi kalau Pak Baim dan istrinya ini non Muslim, di situ harus dilakukan pemisahan gugatan. Jadi kalau dia bercerai, kemudian hak asuh masih bisa, tapi gonogini menunggu ini selesai dulu, perceraiannya selesai dulu, baru kemudian dia gugat gonogini. Nah itu perbedaannya. Kenapa demikian? Karena gonogini ini dalam lingkup pengetahuan peradilan negeri itu merupakan hak keperdataan. Berbeda penilaiannya dengan soal perceraian. Tetapi kalau di pengadilan agama, kebiasaan dalam praktek itu bisa disatukan dalam satu putusan yang sama. Saya kira juga memberikan kesempatan kepada si ibu dan harus memberikan izin kepada sang ayah apabila ibu ingin menengok si anak, kemudian bersendagurau sama anak dan lain sebagainya. Jadi hak asuh dalam pengertian ini adalah izin yang diberikan oleh pengadilan dalam kerangka menjamin kemerdekaannya dia dan masa depannya dia hingga dewasa. 12 tahun aja dia sudah memilih gitu. Jadi tidak serta-merta ini mutlak kemudian tidak bisa nanti ibunya bertemu dan enggak, tapi sepanjang itu memerlukan perizinan atau izin dari suaminya. Karena akan melihat apakah dalam keadaan sedang sekolah atau tidak, kemudian sedang aktivitas yang lain sakit atau tidak, itu lebih ditata. Kalau dahulu pada saat sama-sama kan ya mau ikut ibu kemana boleh, bapak kemana boleh. Kalau sekarang ini semacam ada satu pembatasan yang sifatnya itu, misalkan si ibu ingin membawa si anak ini, ya minta izin dulu kepada si ayahnya yang mendapatkan hak asuh itu, bahwa saya mau bawa anak. Dan sepanjang itu diizinkan nggak ada masalah, pen-pen aja. Nah jadi sikap yang terbaik saat ini adalah mungkin tidak akan bisa berkomunikasi karena sedang konflik, tapi untuk masa depan dan kehidupan anak lebih baik ya diutamakan dengan menghadirkan pihak ketiga. Orang tuanya mereka masing-masing lah sama-sama duduk untuk anak ini, untuk kebaikan anak ke depan. Saya sarankan begitu. Itu tentu seluruh hajat hidupnya si anak ini ada si pemegang hadonah, pemegang asuh, tentang sekolahnya, tentang apa. Tapi juga jika dimungkinkan dengan komunikasi dengan ibunya. Tetapi dalam artian di sini tidak lagi kemudian bebas 360 derajat bisa membawa seperlunya, mengembalikan seperlunya, tidak lagi begitu. Dengan hak asuh ini kedua belah pihak siapa yang pemegangnya harus menyadari bahwa di situ ada satu mekanisme izin yang diberikan oleh peradilan kepada ayahnya mungkin. Nah si ibu juga harus menyadari bahwasanya di situ ada proses yang dia harus lalui untuk ketemu anak izin, harus menghormati kedua belah. Dia harus sama-sama menghormati. Tentang anak lebih mengutamakan tentang kebutuhan, tentang kepentingan, tentang masa depan, itu lebih diutamakan. Karena prinsipnya kedua belah pihak ini sama-sama memiliki hak untuk mengasuh.
Akan tetapi kalau misalkan berbicara tentang umur, ya tadi saya kembalikan, kan ini kan belum mumayyiz kelihatannya, itu masih ada di ibunya. Akan tetapi dalam tanda kutip, dalam keadaan normal ibunya ini, artinya dia normal seorang ibu saja, yang artinya dia mematuhi kepada suaminya dalam konteks agama Islam itu nusus ya, tidak durhaka dan lain sebagainya, dan dia juga tidak mengkhianati janji suci perkawinan, itu normal. Artinya ketika kemudian si suami ini melakukan gugatan, itu saya pastikan tetap jatuh di asalnya ke ibu. Tetapi ketika kemudian suaminya bisa memberikan bukti bahwa ibunya ini dalam keadaan tempus dan locus tidak normal, ini pengadilan bisa memberikan pertimbangan sebagaimana dalam praktek yang pernah saya lakukan, dan itu terjadi tahun 2015.